warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kelas D Agroteknologi 2017. Baik, di sini kami akan mendiskusikan mengenai produksi dan aplikasi mikroba pelarut fosfat di mana dari mata kuliah teknologi produksi tanaman pada lahan suboptimal. Di sini kami telah mengambil sumber bacaan dari paten, di mana paten di sini kami mencari yang dari luar negeri, ada yang dari berbagai macam negara. Mungkin langsung saja kami ingin memaparkan masing-masing dari kami yang mengenai paten yang kami baca. Baik, mungkin dari teman-teman ada yang ingin memulai, maksudnya memaparkan hasil bacaannya. Apakah ada yang ingin memulai? Mungkin Kiki, silakan. Serius ini yang pertama? Iya, mungkin bisa. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan telah diberikan kepada saya. Di sini saya mendapatkan paten dengan nomor CN 105441333OB dengan judul paten bakteri pemacu pelarutan fosfor yang efisien preparat biofertilizer yang dibuat dari aplikasi tersebut. Paten ini berasal dari Cina. Langsung saja, unsur fosfor adalah sejumlah besar unsur yang nitrogen hanya dibutuhkan untuk pertumbuhan tanaman. Dan karena fungsi tanah yang tetap, validitasnya sangat rendah sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan pertumbuhan tanaman tersebut. Will pada tahun 1998 menunjukkan bahwa pupuk fosfat yang diberikan pada tanah memiliki 90% atau lebih untuk diubah menjadi fosfor yang tidak larut. Tanah asam diubah menjadi besi fosfat, aluminium fosfat, tanah berkapur diubah menjadi kalsium fosfat. Untuk meningkatkan hasil panen, tarif pupuk fosfat ini meningkat drastis dan sumber daya bantuan fosfat menghadapi krisis. Diperkirakan bahwa pada 60 sampai 90 dapat digunakan 90% itu dapat digunakan di seluruh dunia bantuan fosfat dalam bentuk bubuk. Cina adalah negara pertama dunia yang pertama kali mengkonsumsi pupuk. 11.000 ton atau lebih dari jumlah konsumsi pupuk P. Jadi diketahui bahwa sumber daya batuan fosfat Cina kekurangan dari kelas-kelas menengah bawah adalah mayoritasnya. Dan kehidupan pelayaran hanya 20 tahun. Oleh karena itu, meningkatkan efisien penggunaan pupuk fosfat menggali fosfor tanah, potensi eksploitasi, memperpanjang umur sumber daya bantuan fosfat ke Cina atau bahkan negara-negara yang ada di dunia. Pembangunan pertanian berkelanjutan menjadi sangat penting. Mikroorganisme fosfor larut dengan menghasilkan asam organik oleh fosfor tak larut tersedia saat fosfor diubah, bergantung secara bersamaan. Zat pemacu pertumbuhan tanaman dihasilkan untuk berperan dalam efektivitas biologis fosfor, unsur dan hasil tanaman. Diharapkan dengan inokulasi, mikro kehidupan dari persiapan objek fosfor larut meningkatkan ketersediaan P dalam tanah dan tidak larut, dan memanfaatkan pupuk fosfat sebagai efisiensi. Karena pelarutan fosfat dari efek inokulasi paling beragam antara berbagai jenis bakteri pelarut fosfor atau strain yang berbeda. Itu tinggi penyaringan efek strain bakteri fosfor larut sangat penting. Saat ini, mikroorganisme fosfor terlarut telah digunakan sebagai pengaktifan fosfor yang tidak larut dalam tanah, meningkatkan efektivitas biologis fosfat batuan dalam bentuk bubuk dan menghasilkan produk. Pengukuran efektif jumlah digunakan secara luas.
Fosfor larut mikroorganisme telah meningkatkan fosfor yang tersedia di tanah, mendorong perolehan P dan menurunkan tarif pupuk fosfor, mempromosikan batuan fosfat dalam efektivitas biologis bubuk, dan meningkatkan pertumbuhan tanaman dan meningkatkan efek hasil panen. Telah dilaporkan dan menunjukkan mikroorganisme fosfor larut dan bahan pupuk hayati memiliki potensi dan pelarutan fosfor tidak larut, pengurangan investasi pupuk fosfat, dan dalam hal meningkatkan hasil panen. Oleh karena itu, dalam mikroba fosfor terlarut untuk menyaring dan dalam proses penelitian aplikasi potensial harus fokus pada pemilihan pelarutan fosfat yang lebih tinggi dan strain tanaman yang efisien lebih tinggi lagi. Hasil dapat ditingkatkan mengurangi investasi pupuk fosfat dan dalam hal meningkatkan hasil panen. Oleh karena itu, dalam mikroba fosfor terlarut untuk disaring dan dalam proses penelitian potensial, aplikasi harus fokus pada pemilihan pelarutan fosfat yang lebih tinggi yang ada. Dan kalau hasil tanaman yang efisien dapat ditingkatkan lagi. Adapun ala kultur mikrobanya miring dibentuk sepanjang keliling bawah sehingga mengarah ke sisi bawahnya. Bagian komunikasi dibentuk di ujung permukaan miring dan dibentuk untuk berkomunikasi sementara menonjol ke tengah dan di bawah ruang budaya. Metode PAIM 2 yaitu unit suplai larutan kultur. Tabung bundar disediakan di sepanjang lingkar atas bagian dalam ruang kultur. Pipa suplai yang salah satu ujung lainnya terhubung keluar ruang budaya. Ujung atas dihubungkan ke bagian bawah dan tabung melingkar ke bagian dalam ruang pembiakan. Selanjutnya, memanjang sepanjang dinding bagian dalam ruang pembiakan dan permukaan miring dan secara berkala sepanjang tabung bundar. Pluralitasnya pipa distribusi di sejumlah lubang pasokan dibentuk untuk menembus permukaan luar pipa distribusi yang sesuai dengan isi dari budaya tersebut. Adapun metode PAIM 3, masuk larutan kultur pipa, mengumpul melingkar dihubungkan ke ujung bawah dan sejumlah pipa didistribusi. Sebuah pipa pembuangan yang salah satu ujungnya terhubung keluar dari unit komunikasi. Tangki media kultur disediakan di luar kultur dan diisi dengan larutan kultur. Pipa penghubung pertama dihubungkan antara pipa pembuangan dan tangki kultur. Selanjutnya, dari tujuan penemuan ini memberikan satu jenis yang ditujukan pada masalah, bahwa fosfor itu langka di Cina, dan efisiensi penggunaan pupuk fosfat itu rendah. Potensi hasil menurun bakteri pemacu pelarutan fosfor sangat efisien, agen bakteri mikroba yang dibuat darinya, sediaan biofertilizer, dan penerapan kemampuan beradaptasi yang luas. Untuk mencapai tujuan dari penemuan ini, di mana penemuan ini berasal dari Cina, Sichuan, Provinsi Hebei, tanah ladang gandum berproduksi tinggi. Adapun penemuan ini, yang pertama, penemuan ini juga menyediakan agen bakteri mikroba yang mengandung Aspergillus niger A6. Dalam inokulum mikroba juga mengandung zat aditif, pengikat, dan pelindung, di mana aditifnya itu ada di silika, kaolin, tanah yang keruh, serbuk sekam padi, bubuk sekam padi, dan serbuk jerami. Yang kedua, penemuan ini juga menyediakan fungisida organisme mikrokompleks dengan Aspergillus A6 atau pembuatan inokulum mikroba. Penemuan ini juga menyediakan aktivator untuk unsur fosfor tanah yang dibuat oleh Aspergillus niger A6, inokulum mikroba atau fungisida organisme mikrokompleks. Yang ketiga, penemuan ini juga memberikan umur yang disiapkan oleh Aspergillus niger A6, inokulum mikroba, fungisida atau penggerak mikroorganisme kompleks untuk unsur fosfor formulasi pupuk objek tanah. Yang keempat, penemuan ini juga menyediakan Aspergillus niger A6, inokulum mikroba, fungisida, organisme mikrokompleks, penggerak untuk elemen fosfor, tanah atau sistem biofertilizer. Penerapan zat dalam mengaktifkan fosfor yang tidak larut dalam tanah. Yang kelima,
Penemuan ini juga menyediakan Aspergillus niger A6, inokulum mikroba, fungisida organisme mikrokompleks, penggerak untuk elemen fosfor tanah, atau sistem biofertilizer agen, sedang meningkatkan aplikasi dalam kapasitas pasokan fosfor, atau yaitu meningkatkan validitas batuan fosfat tanah dari tanah ke tanaman. Dan yang terakhir, fungisida penemuan ini selanjutnya memberikan Aspergillus A6, inokulum mikroba, fungisida organisme mikrokompleks, penggerak untuk fosfor tanah atau pupuk hayati. Adapun karakteristik mikrobiologis Aspergillus niger A6 yaitu 1. Koloni bakteri A6 berada pada media kultur fos atau trikalsium fosfat adalah sumber fosfor dan pertumbuhannya sangat cepat dari 25 diameter kultur sampai dengan mencapai 2,0 sampai 2,5 cm. Koloni bakteri datar dan pusat sedikit terangkat berkualitas bentuk beludru. Yang kedua, penyebaran vertikal media kultur PDA cepat dan 25 dari kultur 7 diameter mencapai 8,0 sampai 8,5 cm. Awalnya, koloni bakteri berwarna putih, kemudian menjadi pada bentuk bulu beludru, tebal dan hitam, sisi belakang sedikit bergelunggungan. Dan yang ketiga itu, koloni bakteri tumbuh cepat pada media agar tapet dan biarkan 25 diameter sampai dengan 7, mencapai 9,0 cm. Dan koloni bakteri datar tengah sedikit terangkat, bentuk beludru berkualitas. Baik, itulah tadi yang bisa saya sampaikan untuk paten dengan nomor CN 105444133. Selanjutnya saya kembalikan kepada teman-teman. Iya, terima kasih. Baik, mungkin terlebih dahulu mungkin saya di sini kan saya dapat judul paten itu tentang proses pembuatan. Mungkin Ya, saya bisa menjelaskan tentang paten saya. baik. Kan begini, paten saya kan mungkin awal proses pembuatannya berarti masih berkaitan dengan paten yang kita dijelaskan. Mungkin saya di sini saya jelaskan sedikit saja mungkin mengenai proses pembuatannya, di mana tadi sudah sebagian besar dijelaskan di patennya Kiki. Saya di sini hanya paten saya di sini membahas hanya permasalahan kenapa harus dibuat bioorganofosfat atau pupuk bioorganofosfat. What the heck? Halo guys. Ya, halo, jelas, jelas. Mati laptop gua. Vin, kau bikin apa kah, Vin? Terlalu kecil suaranya. Tes guys. Kedengaran? Cek. Kedengaran? Oke. Baik. Mungkin di sini saya hanya menjelaskan. Ih, kenapa mati laptopku? Guys, sabar nah, dimati laptopku. Oke, lanjut. Di sini saya mau menjelaskan kenapa. Maksud saya bukan menjelaskan, saya di sini ingin menyampaikan mengenai paten saya yang saya baca. Di sini itu yang berjudul proses pembuatan bioorganofosfat (BOP), di mana yang sebagian besar tadi kan sudah dijelaskan patennya Kiki, kan? Di sini mungkin dia hanya permasalahannya kenapa harus dibuat itu. Nah, permasalahannya itu kenapa harus dibuat pupuk bioorganofosfat itu? Yang pertama itu mungkin tanaman itu membutuhkan nutrisi yang besar, terutama fosfat untuk pembuahan ya. Mungkin pembuahan. Ya.
di mana di sini fosfat itu dibutuhkan sangat banyak sehingga perlu digunakan dibuat karena tanaman itu menyerap sangat besar. Jadi salah satunya itu dia bisa menggunakan mikroba untuk maksudnya kita membuat fosfat dengan cara pengomposan menggunakan mikroba seperti yang dijelaskan tadi Kiki. Lalu penggunaan pupuk fosfat kimia itu kurang kurang bagus hasilnya karena tidak bisa berkelanjutan. Nah, jadi menurut paten saya di sini salah satu alternatifnya itu kita menggunakan bioorganofosfat di mana di sini pengomposan atau menggunakan atau pupuk biologis. Baik, lanjut. Sabar. Tapi di sini pembuatan fosfat itu masih belum bisa mungkin maksud saya di sini diuji lagi maksudnya potong saja potong. Jadi di sini mereka melakukan penelitian di mana mereka memberikan perlakuan pada tanaman gandum di mana perlakuan tersebut menggunakan pupuk fosfat dengan dosis yang berbeda. Jadi berapa hasil mana yang memberikan komposisi mana yang memberikan hasil maksimal kepada pupuk fosfat. Mungkin sebelum terlalu jauh saya ingin menjelaskan sedikit mengapa perlunya dibuat pupuk bioorganofosfat. Proses penghasilan pupuk bioorganofosfat melalui pemecahan terus-menerus rockstar atau batu pelapukan, di mana di sini masalah penggunaan pupuk fosfat yang kurang optimal fosfor, nutrisi yang dibutuhkan untuk perkembangan tanaman. Tanaman yang menyerap sebagian besar fosfat dan jumlah yang lebih kecil dan ion fosfat sekunder. Tanaman juga menyerap fosfor organik. Nah di sini fosfor organik itu yang seperti saya bilang tadi, bioorganofosfat itu salah satu fosfor organik. Nah, ini juga kenapa perlu dibuat karena ketersediaan fosfor di dalam tanah itu sangat sedikit. Jadi perlunya dibuat fosfat organik. Baik, mungkin itu saja. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menyampaikan patennya. Karena paten saya tadi masih berkaitan dengan paten Kiki. Karena saya di sini hanya proses pembuatannya, tapi di dalam paten saya tidak dijelaskan, hanya dijelaskan secara garis besar yaitu pembuatannya melalui pengomposan dengan menggunakan bakteri. Hanya itu saja. Baik, terima kasih. Dari teman-teman, silakan menyampaikan patennya. Apa lagi? Ya, saya. Oh ya, silakan. Ya, dari paten yang saya temukan itu, paten yang saya ambil yaitu dengan kode CN 104 96 962
500B, yaitu bakteri pelarut fosfat. Dari penemuan ini itu termasuk adalah penemuan dalam bidang bioteknologi pertanian yang kaitannya itu berkaitan dengan pelarut fosfat. Latar belakang dari paten ini yaitu pengesaman tanah itu adalah masalah yang menonjol dan umum di Cina Selatan dan merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi produksi pertanian dan kualitas lingkungan. Ternyata, kekurangan fosfor itu merupakan faktor penting menyebabkan timbulnya pengesaman tanah. Oleh karena itu, peningkatan pengguna pupuk fosfat dapat menurunkan kandungan kation yang berlebihan pada tanaman seperti misalnya jagung, semanggi, dan berlei. Ya, seperti tadi yang dibahas pada anunya Wahyu tadi, patennya yaitu perlunya dibuat pupuk bioorganofosfat. Ini sangat berkaitan bahwa fosfat itu ternyata untuk mencegah pengesaman pada tanah. Oke, lanjut. Mikroorganisme pelarut fosfat atau PSM itu adalah jenis mikroorganisme yang dapat mengubah fosfor yang sulit diserap oleh tanaman menjadi keadaan yang dapat digunakan oleh tanaman. Ternyata mikroorganisme pelarut fosfor dapat secara efisien melarutkan fosfor tanpa mengurangi nilai pH media kelangsungan hidup. Dan karena mikroorganisme pelarut fosfor tidak hanya menyediakan nutrisi fosfor untuk akar, akan tetapi mempromosikan akar nutrisi seperti N, unsur K, unsur kalium, magnesium, Fe atau besi, dan zinc, dan lain-lain. Penyerapan unsur ini sangat mengurangi pengesaman risosfer yang disebabkan oleh kekurangan unsur hara. Oleh karena itu, penggunaan mikroorganisme pelarut fosfor untuk meningkatkan pemanfaatan fosfor tanah ya tunggu. Ya lanjut. Mikroorganisme pelarut fosfor itu termasuk bakteri, jamur, actinomycete. Mikroorganisme pelarut fosfor mempunyai efek bagi risosfer yang kuat, yaitu jenis, jumlah, sebaran mikroorganisme pelarut fosfat dan hubungannya dengan bakteri dan lingkungan risosfer. Semuanya itu dipengaruhi oleh lingkungan mikrorisosfer. Tunggu dulu. Ya, oke. Belum. Oh, belum. Oke. Ya. Mungkin nggak usah terlalu formal karena kita di Iya. sini diskusi ya. Maksudnya kita Oke. sampaikan paten. Begini. Saya paparkan dulu materinya saya, terus teman-teman boleh menanggapi begitu. Iya, maksudnya. Oke, saya lanjutkan. Oke, lanjut. Ternyata dari paten ini mempunyai tiga tujuan. Tujuan yang pertama itu untuk mengatasi kekurangan dari penemuan sebelumnya dan menyediakan mikroorganisme pelarut fosfor dengan efek pelarutan fosfor efisien tinggi. Kemudian, adapun tujuan yang keduanya itu adalah menyediakan metode untuk isolasi dan budidaya mikroorganisme pelarut fosfor yang disebutkan di atas tadi. Kemudian yang ketiga itu untuk memberikan aplikasi mikroorganisme pelarut fosfor yang disebutkan di atas. Adapun metodenya, tes metode yang dilakukan itu, yang pertama itu sterilisasi tanah, yaitu dengan cara menggunakan metode sterilisasi formaldehida untuk mensterilkannya
mensterilkan tanah, yaitu dengan menyiapkan formaldehida 0,1. Kemudian yang kedua dengan melakukan perkecambahan biji, yaitu dengan biji stylosynthese diolah dengan air panas pada suhu 80 derajat Celcius selama 30 menit. Untuk menghilangkan butiran yang pecah dan disebarkan dalam cawan petri yang dilapisi dengan kertas saring, tambahkan air deionisasi dalam jumlah yang sesuai. Kemudian yang ketiga, pembuatan larutan bakterial. Kemudian yang keempat itu adalah inokulasi. Inokulasi itu adalah memasukkan benih stylosynthese yang berkecambah normal ke dalam suspensi bakteri dalam jumlah yang sesuai dan rendam selama 15 menit. Kemudian yang kelima itu perlakuan eksperimental dan pengelolaan lapangan. Eksperimen ini menggunakan rancangan acak kelompok. Kemudian yang keenam, pengumpulan dan pemrosesan sampel tanaman. Langkah yang ketujuh itu dengan pengumpulan sampel tanah dan pengumpulan mikroorganisme rhizosfer. Yang kedelapan, penentuan tingkat pengasaman rhizosfer, dan yang kesembilan itu penentuan pH tanah, dan yang ke-10 penentuan tanah yang tersedia fosfor. Yang ke-11 penentuan kandungan fosfor total dalam sampel tanaman dengan metode pencernaan. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa baik untuk urean nomor 2, Stylosynthese atau pencernaan stigma dibandingkan dengan kelompok kontrol, inokulasi dengan bakteri pelarut fosfat (VPM) dari penemuan ini dapat secara signifikan meningkatkan ketahanan. Selain itu, inokulasi dengan bakteri pelarut fosfat VPM 03 dari penemuan ini juga secara signifikan meningkatkan kandungan fosfor total dalam contoh tanaman. Ya, mungkin itu saja teman-teman yang sempat saya paparkan. Apabila ada tanggapan, mohon ditanggapi. Apabila ada kekeliruan yang sempat saya ucapkan. Terima kasih. Ya, mungkin saya kembalikan. Oke, baik. Mungkin teman-teman ada yang mau menanggapi. Mungkin di sini saya bisa sedikit menambahkan bahwa dari paten kita semua ini sepertinya masih berkaitan. Mungkin pertama seperti paten yang saya paparkan tadi, itu pertama proses pembuatannya. Nah, di mana di sini proses pembuatannya itu melalui dekomposisi. Lalu Rais mungkin apa tadi Rais tentang pengujian ya? Mikroorganisme Iya, mikroorganismenya. pelarut fosfat Nah, mungkin serta metode dan aplikasinya. dan Kiki juga tadi sudah dipaparkan tentang apa? Saya tadi lebih ke bakteri pemacu pelarutan fosfor Iya, bakteri, tersebut. tentang bakterinya. Mungkin teman-teman yang lain ada yang mau, mungkin sepertinya masih berkaitan semua ya. Maksudnya sedikit tambahan saja dari teman-teman, siapa tahu ada yang mau menambahkan, siapa tahu patennya kan masih agak mirip-mirip. Jadi mungkin sebagian besar itu sama, tapi ada bedanya sedikit. Mungkin itu saja yang mau ditambahkan. Oke, saya persilakan. Saya. Oh ya, silakan. Bismillah. Baiklah. Masuk sesuai jurnal paten penemuan dengan kode 1069603B2 dari Amerika Serikat, yaitu penemuan paten mikroorganisme pelarut mineral yang dimasukkan ke dalam biochar. Dilihat di bidang agronomi, jenis pembina tanah yang dikenal adalah biochar. Ini mengandung bahan yang sangat berpori dan berkadar karbon tinggi, mirip dengan jenis tanah antropogenik yang sangat gelap dan subur yang ditemukan di cekungan Amazon, yang dikenal dengan sebutan terra preta, yang memiliki kandungan karbon sangat tinggi. Dan secara historis dibuat dari campuran arang, tulang, dan pupuk kandang.
Biochar dibuat dengan pirolisis biomasa yang umumnya melibatkan pemanasan dan pembakaran materi organ. Dalam lingkungan oksigen tereduksi pada laju yang telah ditentukan. Pemanasan dan pembakaran seperti bakteri mencapai tahap seperti arang. Tampung mikroba yang mempertahankan nutrisi, menahan air, dan bertindak sebagai sistem pengiriman berbagai senyawa dan aditif yang bermanfaat, yang sesuai untuk aplikasi tertentu. Biochar merah, meskipun dikenal dengan karakteristik pembenatanannya, tidak selalu bermanfaat bagi tanah. Jalan mungkin bisa diperbaiki, mikrofonnya nggak jelas. Iya, bergema, maksudnya kayak ada suara-suara sumbang. Tadi. Nah, Mungkin bisa Tunggu nah, begitu. Kekecauan tadi nggak jelas. Oh, sebagai handset. Bagus. Oh iya, jangan pakai handset. Kalau begini bagus. Lanjut saja maksudnya. Lanjut materi saja. Mohon maaf, bisa mulai kembali baca dari awal, Kak? Boleh. Boleh supaya lebih paham. Iya, Dari mana? Pale. Bismillah. Baiklah, Mas. Baiklah, bismillah. Bahan biochar yang sangat berpori, cocok untuk menumpuk mikroba yang menguntungkan, mempertahankan nutrisi, menahan air, dan bertindak sebagai sistem pengiriman berbagai senyawa dan aditif yang bermanfaat. Yang sesuai untuk aplikasi tertentu. Biochar mentah, meskipun dikenal dengan karakteristik pembenatanannya, tidak selalu bermanfaat bagi tanah dan tergantung pada biomasa. Dari biochar diproduksi dan metode produksinya berpotensi berbahaya bagi tanah, sehingga membuatnya tidak cocok untuk berbagai bahan, jenis tanaman atau kegunaan produktif lainnya. Secara khusus, biochar dapat meracun ke pabrik, tumbuhan, dan manusia. Yang berasal biomasa berbeda atau diproduksi dengan parameter berbeda, seperti suhu pirolisis yang lebih tinggi atau lebih rendah, atau variasi akan memiliki sifat fisik dan kimia yang berbeda, dan dapat berperilaku sangat berbeda bila digunakan di bidang pertanian. Adapun metode penemuan yang saya dapatkan itu ada 10 metode, yaitu pertama, metode untuk membuat biochar yang diolah yang memiliki pori-pori yang diisi dengan media yang mengandung mikroorganisme pelarut mineral. Metode yang terdiri dari langkah memasukkan media ke dalam pori-pori biochar yang tidak termasuk secara eksklusif, merendam biochar dalam larutan cair, untuk memasukkan media ke dalam pori-pori biochar dan tidak termasuk penggunaan uap eksklusif untuk memasukkan media ke dalam pori-pori biochar. Kedua, mikroorganisme pelarut mineral memiliki mikroorganisme terpilih dari golongan yang terdiri dari Bacillus, Pseudomonas, Rhizobium, Achromobacter, Agrobacterium, dan lain-lainnya. Ketiga, metode media diinfuskan ke dalam pori-pori biochar menggunakan tanaman positif atau negatif.
reaktif. Keempat, metode di mana media diinfuskan ke dalam pori-pori biochar menggunakan surfaktan. Kelima, metode di mana perlakuan surfaktan terdiri dari penambahan surfaktan 1% media. Dan metode keenam, di mana pori-pori biochar dicuci sebelum diinfus dengan media. Metode ketujuh, di mana kadar air pori-pori biochar diatur sebelum diinfus dengan 5 media. Metode ke-8, di mana biochar telah digunakan dalam proses pengolahan air sebelum diinfuskan dengan media. Metode ke-9, untuk membuat biochar yang ditingkatkan, terdiri dari langkah memasukkan media yang mengandung mikroorganisme pelarut mineral ke dalam pori-pori biochar menggunakan larutan yang mengandung 0,1 sampai 20%. Di mana mikroorganisme pelarut pori. Mungkin itu saja dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Ya baik, terima kasih. Itu tadi pemaparan dari Paten Rufiala. Mungkin teman-teman ada yang mau menanggapi. Mungkin atau kita bisa melangkah ke paten yang terakhir, patennya Vivin. Vivin. Oke. Iya, lanjut saja. Silakan, Vivin. Saudara Wahyu, bisa saya menanggapi sebentar anunya Rufiala? Oh iya, boleh. Silakan. Kita diskusi, silakan. Ini kan materinya, saya belum terlalu paham tadi dengan yang dipaparkan saudari Rufiala. Ini kan judulnya kita itu adalah mikroba pelarut fosfat. Tapi yang saya lihat tadi itu di kebanyakan pembahasannya saudari itu tadi, kebanyakan itu adalah biochar. Bisa dijelaskan begitu kaitannya dengan fosfat ini? Terima kasih. Oke, baik. Mungkin di sini saya bisa bantu saudari Rufiala. Maksudnya saudara Rais, maksudnya judul materinya kita itu kan tentang produksi dan aplikasi mikroba ya. Maksudnya apa tadi, saudara Rais? Gitu ya. Terus kenapa Rufiala? Iya. Kenapa penjelasan Rufiala tentang biochar? Paten 3 Nah, di sini kenapa dia menjelaskan tentang biochar? Kan biochar itu kan dia mengandung fosfat, sama seperti yang saya jelaskan tadi pertama. Proses pembuatan pupuk fosfat itu dengan cara bioorganofosfat atau biochar, bisa juga kompos. Nah jadi dia menjelaskan tentang jenis-jenisnya, jenis-jenis apa tadi? Sorry, bukan jenis-jenis, maksudnya jenis pupuknya seperti itu tadi biochar dan cara pembuatannya, gitu. Kalau saya tadi kan, misal saya kan tadi menjelaskan tentang proses pembuatannya, tetapi secara umum saya tidak menjabarkan dalam paten saya, tidak dijabarkan. Maksudnya seperti misal biochar itu cara pembuatannya bagaimana. Nah, di jurnal di patennya Rufiala itu sudah dijelaskan begitu. Mungkin begitu, Rais. Saya kembali. Mungkin itu saja, Rufiala. Silakan dilanjutkan. Oke, mungkin masih ada tambahan atau tanggapan lain. Rais, bagaimana Rais? Sudah ngeh begitu atau belum? Oke, lanjut. Bagaimana? Nggak ada lagi tanggapan? Mungkin langsung ke Vivin, lanjut.
Vivien, silakan. Aduh, saya deg-degan sumpah. Mungkin langsung saja. Mungkin langsung saja paten yang saya akan bawakan yaitu dengan nomor paten 326800486 mengenai perhitungan jumlah koloni atau kepadatan bakteri pelarut fosfat pengisolasian, yaitu di mana fosfat merupakan salah satu unsur. Vivien, bisa diulang judulnya tadi, putus-putus saya dengar. Perhitungan jumlah koloni atau kepadatan bakteri pelarut fosfat pengisolasian. Mikroba pelarut fosfat. Fosfat merupakan salah satu unsur makro esensial tidak hanya bagi kehidupan tumbuhan, tetapi juga bagi biota tanah. Aktivitas mikroba tanah berpengaruh langsung terhadap ketersediaan fosfat di dalam larutan tanah. Sebagian aktivitas mikroba tanah dapat melarutkan fosfat dari ikatan fosfat larut melalui ekskresi asam-asam organik. Kemudian, beberapa jenis bakteri sangat efektif melarutkan fosfat dari bantuan fosfat maupun residu fosfat dalam tanah. Sebagai contoh, Bacillus magnesium telah dibuat formulanya dalam bentuk inokulan. Beberapa bakteri dari genus bersifat sebagai penyakit berbagai tanaman seperti kentang, yaitu Pseudemonas clarissium. Pengujian sifat patogen bagi MPF perlu dilakukan terutama bagi isolat dari hasil isolasi MPF. Pada contoh tanah yang tidak ada tanaman atau yang berasal dari rhizosfer. Tanaman yang mempunyai pertumbuhan kurang normal. Unsur fosfat adalah unsur esensial kedua setelah N yang berperan penting dalam fotosintesis dan perkembangan akar. Ketersediaan fosfat dalam tanah jarang melebihi 0,01% dari total P. Sebagian bentuk fosfat terikat oleh kaloid tanah sehingga tidak tersedia bagi tanaman. Tanah dengan kandungan organik rendah seperti oksilat atau olsilot yang banyak terdapat kandungan fosfat dalam organik bervariasi dari 20-80%, bahkan bisa kurang dari 20% jenuh fosfat. Metodenya di sini yaitu metode pertama, isolasi bakteri pelarut fosfat BPF. Sampel bakteri diisolasi dengan metode tuang pada tingkat pengenceran 10 sampai 7 sampai 10 sampai 8 dengan cara mengambil 1 mili subspensi dari masing-masing pengenceran kemudian dimasukkan ke dalam cawan Petri secara aseptis. Kedua, pemurnian isolat bakteri pelarut fosfat. Pemurnian bakteri dilakukan dengan cara koloni bakteri yang tumbuh diambil menggunakan
jarum OC secara aseptis dan digoreskan pada media Media tersebut diinkubasi selama 72 jam pada suhu 30 derajat Celcius sehingga didapatkan isolat murni. Isolat bakteri yang akan dimurnikan ditentukan dari perwakilan tiap kelompok yang memiliki ciri yang sama. Yang ketiga yaitu uji fosfat. Uji fosfat dilakukan untuk melihat kemampuan induk bakteri pelarut fosfat, media selektif Peakov yang sudah disterilisasikan, dituang ke dalam cawan Petri dan dibiarkan hingga beku. Isolat bakteri yang akan diuji kemudian diambil sedikit dan digoreskan ke dalam media tersebut secara zigzag, lalu diamati selama 48 jam pada suhu 30 derajat Celcius. Kemampuan hidup bakteri pelarut fosfat pada media ditandai dengan pembentukannya zona bening. Yang keempat yaitu karakteristik bakteri pelarut fosfat. Karakteristik yang akan dilakukan meliputi pengamatan morfologi bakteri. Pengamatan morfologi bakteri dilakukan secara mikroskopis dan uji biokimia. Mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Mungkin ada tanggapan. Baik, terima kasih. Saudara Vin telah menyampaikan patennya. Mungkin saya kembalikan ke forum, teman-teman silakan menanggapi jika ada. Saya persilahkan. Vin, mau tanya, Vin? Ya, baik, Rais. Silahkan, Rais. Vin, ini anunya, Vin, dari patennya ini dari negara mana, Vin? Aduh. Kodenya, Vivin, kodenya mungkin di depan sebelum nomor mungkin ada kode US, KR atau apa? Ada Iya. di depan itu. Iya. Kodenya, Vin. Kodenya. Iya. Nomornya 326800486. Mungkin itu saja pemaparan dan diskusi dari kelompok 4. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rais, bawakan nih. Bawakan laptop.